Nah, anak-anak sekalian, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi kita, yaitu cara melebarkan kolom dan baris. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa Polaris Office atau Microsoft Excel itu terdiri dari kolom dan baris. Jadi di sini ini adalah ukuran kolom standar yang disediakan oleh Polaris Office. Begitu juga dengan Excel, dia lebih kurang juga seperti ini tampilannya. Di sini kita bisa modifikasi ukuran dari kolom dan baris pada tampilan Polaris maupun Excel. Caranya adalah dengan mengklik abjad yang ingin kita kecilkan atau kita besarkan kolomnya. Contoh, kita mau memperkecil kolom A misalnya, atau kita perkecil kolom B, dan seterusnya. Maka kita klik kolom tersebut, abjad kolom tersebut seperti ini. Saat kita klik, maka akan ada tanda terblok dari atas sampai ke bawah seperti ini. Dan pada kolom tersebut tersedia dua garis pendek seperti ini. Garis itulah yang nantinya akan kita klik tahan geser ke samping kiri untuk memperkecil seperti ini. Sedangkan kalau kita mau memperbesar garis ini, berarti kita klik tahan geser ke kanan. Maka ukurannya jadi lebih besar daripada kolom yang lain. Ya, kita ulangi. Jadi caranya adalah dengan mengklik kolom yang ingin kita kecilkan untuk kolom seperti ini. Lalu akan ada garis dua pendek seperti ini. Kita klik tahan geser atau menggunakan prinsip drag and drop ke sebelah kiri untuk memperkecil dan klik tahan geser ke sebelah kanan untuk memperbesar. Maka hasilnya seperti ini. Biasanya kalau kita bikin tabel yang awalnya ini kan nomor ya, makanya kita buat A atau kolom A ini menjadi lebih kecil. Dan kolom B seperti kita buat tabel minggu lalu, itu kan lebih besar ukurannya daripada yang lain. Kan nama itu lumayan panjang ya, jadi kita coba bikin lebih panjang seperti ini. Jadi kita geser dia ke sebelah kanan. Nah, untuk bagian atas, itu nanti baris ini, baris pertama kita buat lebih lebar daripada baris-baris yang di bawahnya. Jadi caranya adalah dengan mengklik baris mana yang akan kita perbesar. Contoh, kita mau besarkan baris 1 atau baris 2 dan seterusnya, boleh. Kita ambil baris tersebut. Jadi cukup diklik saja pada baris tersebut, lalu akan ada garis pendek 2 seperti pada kolom tadi. Kita klik tahan geser ke bagian bawah untuk memperbesar. Sedangkan untuk memperkecil berarti klik tahan geser ke atas seperti ini. Nah, kalau ini kan masih ukuran sama ya. Coba kita besarkan sedikit. Nah, misalkan seperti ini. Lalu, kita akan coba membuat tabel dengan tampilan kerja kita hari ini. Misalkan kita isi di sini. Nah, anak-anak sekalian, contohnya kita mengerjakan tabel seperti ini. Ya, jadi tadi sudah kita buatkan di sini kolom 1, kolom A untuk mengisi nomor sampai dengan nomor 5 seperti ini. Nah, untuk bagian nama ini kan masih gabung ya dengan kolom C. Jadi antara kolom B dan kolom C itu kepake kolomnya. Jadi di sini kita perlu besarkan kolom B. Nah, pertama kita lakukan dulu untuk yang kolom A, kita coba kecilkan. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, cukup diklikkan saja bagian kolom mana yang mau kita kecilkan. Contoh kolom A ya, kita kecilkan. Ada garis 2 di sini. Kita klik tahan geser ke sebelah kiri. Maka dia jadi lebih kecil. Lanjut untuk bagian kolom B seperti ini. Caranya kita klikkan kolom B dulu. Selanjutnya akan ada garis 2 pendek seperti ini.
kita klik tahan geser ke sebelah kanan. Maka otomatis dia jadi lebih besar seperti ini. Nah, untuk kelas biasanya tidak terlalu besar ya. Jadi boleh kita kecilkan selebar tulisan kelasnya saja. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi sudah selesai kolom nomor, nama, kelas, dan di sini bagian UH1 juga sudah Ibu selesaikan. Jadi ini kan nggak kelihatan ya nilainya. Ananda bisa geserkan saja seperti ini ke sebelah kanan. Nah, ini sudah Ibu masukkan nilai UH1 contoh saja. Di sini kita akan edit tabel kita ini. Pertama, ini kan bagian baris masih terlalu kecil ya, ukuran judulnya seperti ini. Jadi caranya kita klikkan dulu baris yang mana yang mau kita besarkan. Nah, seperti ini. Lalu kita klik tahan geser ke bawah, maka dia akan menjadi lebih besar seperti ini. Nah, tergantung nanti ukuran berapa yang kita inginkan lebar dari baris ini. Ya, misalkan segini dulu. Terus untuk bagian nomor, misalnya ini masih terlalu besar, kita mau perkecil lagi boleh. Klik tahan geser ke sebelah kiri. Lanjut, ini mungkin sudah cukup ya. Ini juga sudah cukup. Yang ini juga sudah lumayan oke. Sekarang kita akan lanjutkan dengan mengatur perataan teks. Jadi ini kita sudah cobakan juga di pertemuan keempat, yaitu mengatur perataan teks. Jadi kita tinggal blokkan saja dari atas ini sampai ke bawah seperti ini. Jadi ini tinggal diklik tahan geser sampai ke bagian sini. Ananda ambil selanjutnya di bagian bawah. Ingat ya, kita di posisi beranda ini. Nah, kita cari di sini perataan teks. Nah, ini dia. Kita ambil yang rata tengah. Kalau untuk nomor biasanya itu rata tengah. Nah, Ananda, ini kan tadi ada nomor 1 sampai 5 ya. Di atasnya yang Ibu bikin nomor. Kok kenapa jadi nomor aja semua? Itu terjadi karena kita salah ngeblok data. Jadi tadi itu kita ngebloknya langsung aja sampai sini. Ya, jadi kita kalau pengen tampilannya seperti yang awal tadi, tinggal tekan saja undo di bagian bawah sini. Ya. Maka dia balik ke tampilan sebelumnya. Jadi tidak hilang data kita tadi, masih ada, tinggal diunduh atau di backkan saja ke belakang seperti ini. Ya. Jadi balik lagi kita di sini. Kita blok bloknya seperti ini, maka dia tidak berubah jadi nomor semua. Lalu kita ambil perataan teks tadi yang ini, kita ambil yang rata tengah. Seperti ini. Terus yang bagian nama biasanya rata kiri, cukup yang bagian isi tabel yang bagian atas saja yang kita tengahkan. Jadi yang bagian sini aja yang kita klik, lalu kita ambil rata tengah seperti ini. Lanjut, untuk bagian kelas itu biasanya semua dari atas sampai ke bawah, itu dia rata tengah. Seperti ini. Lanjut ke samping. Untuk nilai UH1 seperti ini juga rata tengah aja kita buat semua. Jadi kita blok dari atas sampai, kalau dia tambah seperti ini ya, kalau dia tambah tadi, nampak Ananda tambah sebelah sini tadi ya, itu maka nanti dia sama itu ke bawah. Jadi supaya dia tidak tambah, pastikan bentuk dari kotak kita ini dengan tanda bulat seperti ini. Jadi bukan tanda tambah tadi, supaya dia tidak sama jadinya tulisannya. Ya, lalu kita bikin dia rata tengah seperti ini. Nah, maka sudah cukup rapi tabel kita. Lanjut, sekarang kita akan memberikan garis pada tabel ini. Kita boleh blok dari akhir di sini, boleh. Jadi tidak harus di bagian awal. Ini kan ada 2 bulatnya. Jadi kita klikkan yang bagian atas, kita geser dia sampai ke ujung tabel kita, yaitu bagian nomor seperti ini. Ya. Lalu kita cari, masih di sini, tidak usah kita tutup tadi, di bagian batas. Ini batas ini untuk memberi garis pada tabel. Ya, kita buka, kita ambil di sini yang full garis tabelnya, yang ini. Maka selesai. Ya, selesai tampilan tabel kita. Jadi kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Oke ya, bagus ya. Oke. Sekarang kita akan coba modifikasi ini
dengan cara mengganti jenis fontnya. Jadi kita blok dulu. Jadi kita blok dari sini. Jadi kita blok dari ujung tadi sampai ke A. Lalu kita bikin tulisannya berbeda dari yang awal. Nah, jadi yang sedang kita pakai sekarang kan yang jenisnya Nanom Gotik untuk fontnya. Kita boleh ganti, misalnya kita ganti dengan Times New Roman. Nah, hasilnya seperti ini. Dan untuk bagian bawah juga boleh kita ganti dengan Times New Roman saja. Nah, jadi kita blok dulu bagian sini sampai ke bagian sini. Lalu kita rubah jenis fontnya dengan yang lain. Contoh, Ibu mau pakai yang Times New Roman. Seperti ini. Nah, ini adalah contoh tabel yang sudah selesai. Nah, baiklah Nanda, selanjutnya di bagian tabel kita ini akan coba kita modif bagian atasnya dengan cara membuat dia menjadi lebih tebal. Ya, jadi kita blok dulu dari nomor sampai ke nilai UH seperti ini. Lalu kita bikin dia tebal, jadi kita masih di posisi yang di bawah ini ya, yang bagian beranda ya. Kita ambil bold atau yang B ini, maka dia otomatis lebih tebal daripada yang lainnya. Lanjut, berarti anggap saja tabel kita sudah selesai untuk yang pertemuan hari ini. Kita akan coba menyimpan. Nah, untuk menyimpan data ini, Ananda bisa ambil garis 3 di sebelah kiri atas seperti ini. Maka akan keluar tampilan seperti ini. Lanjut kita bisa ambil, ini ada simpan 2 katanya kan. Ada simpan saja atau simpan sebagai. Kalau dalam bahasa Inggris berarti save dengan save as. Jadi kalau untuk menyimpan yang pertama kali seperti ini, kita bisa ambil yang simpan saja. Nah, selanjutnya kita akan sampai di tampilan seperti ini. Di bagian atas itu kita bisa ganti nama file yang kita buat tadi. Contoh, misalkan ini menjadi tugas kedua ya. Tugas 2, namanya siapa? Misalkan Resti Saputri. Jadi Anda buat nanti sesuai nama Anda. Tugas 2 Resti, tugas 2 Adri misalnya. Seperti itu. Lalu kita bisa ambil yang bagian panah ke bawah ini, ada beberapa pilihan penyimpanan. Di sini berarti yang My Polaris Drive berarti di dalam aplikasi Polaris itu kita simpan nanti. Untuk di sini menyimpan di perangkat berarti di penyimpanan internal handphone ya. Yang di SD berarti memori tambahan kita. Kita boleh ambil yang Polaris saja. Kalau Anda mau ambil yang SD card juga nggak apa-apa. Selanjutnya kita klik saja simpan di bagian bawah seperti ini. Maka dia akan otomatis menyimpan. Dan apa satu lagi perbedaannya? Maka tadi di sini kan masih belum ada judul ya. Nah, ini sudah ditambahin dengan judul yang kita buat tadi, yaitu tugas 2 Resti. Seperti ini. Ya, jadi kalau kita lihat tampilan tabel kita hari ini seperti ini. Ya, jadi Ibu minta untuk tugas kita hari ini, nanti Ananda buat tabel yang ini. Jadi ada nomor 1 sampai 5. Nama, Ananda boleh pakai nama yang ini atau pakai nama yang Ananda suka saja. Terus kelas, lalu untuk nilai seperti ini. Langsung diberikan garis dan bagian atas dari nama tabelnya itu ditebalkan. Oke. Baik, demikian saja. Semoga Anda bisa cobakan nanti di Android masing-masing.